Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali ya dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk pagi hari ini doa akan dipimpin oleh Saudara Andre. Silakan Andre, pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih Andre. Alhamdulillah ya. Tadi kita sudah berdoa, mudah-mudahan apa yang nanti kalian akan pelajari bisa bermanfaat. Nah, sebelumnya Bapak akan cek dulu kehadiran. Coba tengok di samping kiri, samping kanan ataupun depan dan belakang kalian. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah berarti hadir semua. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan belajar. Nah, untuk memunculkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Nah, nanti kalian ikuti sesuai dengan instrumen di depan ya. Nah, silakan kalian berdiri terlebih dahulu semuanya. Ikuti instrumennya ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Ya, kita harus senantiasa apa? Menjunjung tinggi rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia ya, dan kita harus bersyukur kita dilahirkan di tanah Indonesia yang kaya akan keberagaman. Baik, sebelum
kita memulai pembelajaran hari ini untuk memusatkan konsentrasi. Kita ice breaking terlebih dahulu ya. Nah, nanti kalau Bapak katakan selamat pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau Bapak katakan selamat siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau Bapak katakan selamat sore, 3 kali. Kalau selamat malam, jangan kena ya, paham? Kita coba terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Masih ada yang salah. Nah, berarti belum konsentrasi. Sudah siap? Paham tidak? Paham ya? Kita coba lagi ya. Mau sambil berdiri ya? Coba sambil berdiri saja. Untuk lebih ini. Siap ya? Selamat sore. Selamat malam. Nah, ada 1 orang ya masih tidak konsentrasi. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Sudah. 1 kali lagi ya. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, berarti pada hari ini kalian sudah siap untuk belajar. Siap belum? Siap ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Cung, siapa yang masih ingat? Ya, Galis. Apa Galis? Menelaah struktur kebahasaan teks persuasi. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai menelaah struktur dan kaidah teks persuasi. Bapak tanya lagi, ada berapa struktur teks persuasi, Cung? Siapa yang mau menjawab? Ada berapa? Ada? Ripa, ada berapa Ripa? Ada 4, apa saja? Pengenalan isu, argumen, Ya. Dan penegasan kembali. Nah, betul. Jadi struktur teks persuasi itu ada 4. Yang pertama apa? Pengenalan isu. Yang kedua? Yang ketiga? Nah, dan yang keempat? Penegasan kembali. Nah, tadi yang pertama itu ada yang namanya pengenalan isu. Nah, pengenalan isu di sini adalah apa? Topik mengenai yang akan dibahas dalam teks persuasi. Nah, jadi struktur teks persuasi itu ada berapa kemarin? Ada 4. Yang pertama pengenalan isu. Yang kedua yang argumen. Yang ketiga dan yang keempat. Nah, kemudian untuk struktur kebahasaannya coba ada berapa yang kalian ingat? Cung, acungkan tangan. Siapa yang masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat? Coba, Kamel, ada berapa Kamel? Struktur kebahasannya ada berapa? Ada berapa coba? Ada 5. Satu apa? Pernyataan ajakan. Nah, yang pertama itu ada pernyataan ajakan. Kemudian yang kedua? Kata teknis. Yang ketiga? Kata penghubung. Dan yang keempat? Ada kata kerja mental. Nah, itulah mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Nah, untuk pertemuan hari ini yang akan kita pelajari adalah mengenai menulis teks persuasi sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Nah, jadi pembelajaran hari ini nanti kalian akan menulis sebuah teks persuasi secara berkelompok. Nah, tapi sesuai dengan apa? Sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, ini perhatikan ya. Nah, ini perhatikan.
Nah, untuk pertemuan hari ini yang akan kita bahas adalah menulis teks persuasi. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya. Coba siapa yang akan membaca? Apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Cung, siapa yang membaca? Ayo, baca. Horinisa, coba baca. Yang keras ya. Yang pertama apa? Peserta didik mampu menulis teks persuasi dalam memperhatikan struktur dan kaidah pembahasan teks persuasi. Peserta didik mampu mempresentasikan teks persuasi yang ditulis. Ya, nah inilah ya. Coba kalian perhatikan di depan. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian nanti harus mampu menulis teks persuasi dengan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Nah, kemudian yang kedua apa? Peserta didik mampu mempresentasikan teks persuasi yang ditulis. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini nanti secara berkelompok. Nah, kemarin kan Bapak sudah bagi ya menjadi 4 kelompok. Jadi nanti di dalam kelompok kalian akan menulis sebuah teks persuasi berdasarkan gambar yang nanti kalian akan pilih. Kalian tentukan nanti topiknya tentang apa ya. Nah, di sini Bapak mempunyai ini ya, video. Bapak mempunyai sebuah video. Kalian simak baik-baik video tersebut dan nanti Bapak akan tanya isinya tentang apa ya. Ya, silakan simak video di depan. Kelihatan tidak? Ya, silakan simak. Kalian perhatikan ya, nanti Bapak akan tanya.
Ya, barusan kalian sudah menonton mengenai apa barusan? Mengenai apa? Apa yang kalian simak barusan tentang apa? Tentang sampah. Nah, jadi topik yang dibahas pada video tadi itu tentang apa? Sampah. Jadi kita harus bagaimana? Harus membuang sampah pada tempatnya. Coba berdasarkan video tersebut ada hubungannya tidak dengan materi kita yang akan pelajari pada hari ini? Ada. Apa? Hubungannya apa? Ya. Nanti kalian akan menulis sebuah teks persuasi berdasarkan beberapa topik yang nanti ada di dalam gambar. Nah, di dalam video tadi ada berupa ajakan tidak? Ajakannya untuk apa? Untuk membuang sampah pada tempatnya. Berarti tadi topiknya tentang apa? Tentang sampah. Nah, jadi isunya itu atau topik yang dibahas pada video tersebut mengenai sampah, mengenai pengelolaan sampah. Ada argumennya. Ada ya, argumen itu kan sebuah pendapat yang disampaikan oleh penulis. Nah, di dalam teks persuasi juga nanti harus ada rangkaian argumen yang disertai dengan apa? Biasanya kalau argumen harus ada fakta, betul. Nah, jadi untuk mendukung argumen harus disertai dengan fakta. Tadi ajakannya berupa apa? Coba tadi dalam video tersebut ajakannya. Ya, betul. Apa Setiawan? Membuang sampah pada tempatnya. Apalagi? Cung, siapa yang mau menjawab? Ya, apa? Harus apa? Memilah-milah jenis sampah. Tadi ada sampah apa saja? Organik. Ada sampah organik dan ada sampah organik. Cung, siapa di sini yang sering membuang sampah sembarangan? Ada yang sering membuang sampah sembarangan? Ada ya. Nah, ada tidak akibat yang ditimbulkan jika kita membuang sampah sembarangan? Akan berakibat apa? Akan berakibat banjir. Selain itu? Nah, akan menimbulkan penyakit. Seperti apa penyakitnya? DBD, diare, apalagi? Hah? Apa ya? Tentunya lingkungan menjadi kotor. Lalu bagaimana agar masyarakat senantiasa membuang sampah pada tempatnya? Tergantung diri sendiri ya. Berarti kita harus senantiasa memberikan apa? Memberikan kesadaran atau selalu mengingatkan kepada orang untuk senantiasa membuang sampah sembarangan. Nah, itulah ajakannya. Jadi di dalam teks persuasi harus ada ajakan, harus ada himbauan. Nah, karena pada intinya teks persuasi adalah teks yang berisi tentang apa? Berisi tentang ajakan, berisi tentang himbauan. Nah, agar orang yang membaca tulisan kita menjadi mengikuti. Jadi misalnya terdorong dengan apa yang kita sampaikan berdasarkan video tadi. Berarti itu tujuannya untuk apa? Tujuannya ya memberitahu masyarakat agar senantiasa membuang sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi perlu kalian ingat bahwa di dalam teks persuasi itu berisi apa tadi? Ajakan, berisi himbauan mengenai sesuatu ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini akan dilaksanakan secara berkelompok. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, di minggu yang lalu Bapak kan sudah menentukan kelompoknya ya. Jadi kemarin dibagi menjadi berapa kelompok? 4 ya, dibagi menjadi 4 kelompok ya. Nah, tapi sebelumnya bagaimana langkah-langkah kita dalam menulis sebuah teks persuasi?
Nah, perhatikan di depan ya. Perhatikan dulu. Nah, ini ada langkah-langkah dalam menulis teks persuasi. Coba kalian baca. Yang pertama apa? Nah, yang pertama itu adalah menentukan tema atau topik karangan. Nah, jadi nanti Bapak akan berikan sebuah gambar yang merupakan topik-topik yang nanti akan kalian jadikan sebagai bahan dalam menulis teks persuasi. Kalian tentukan topiknya apa. Misalnya topiknya tentang kenakalan remaja, ataupun misalnya topiknya tentang rokok. Tadi kalau yang di video topiknya tentang apa? Nah, sampah. Nah, berarti itu topik atau tema yang nanti kalian akan tentukan, yang akan kalian kembangkan menjadi sebuah teks persuasi. Kemudian langkah yang kedua apa? Ya, menentukan tujuan yang mendasari peristiwa atau masalah yang diceritakan. Nah, tujuan kalian menulis teks persuasi itu untuk apa? Untuk memberitahukan apa? Nah, misalnya tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang bahaya sampah. Yang ketiga apa? Ya, yang ketiga adalah mengumpulkan data yang mendukung keseluruhan cerita diperoleh dari pengalaman atau pengamatan di sekitar kita. Nah, jadi kita bisa mengumpulkan data terlebih dahulu. Misalnya kalian nanti akan menulis sebuah teks persuasi mengenai sampah. Nah, berarti kalian akan mengumpulkan data dari mana? Ya, misalnya kalian melihat lingkungan-lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian. Misalnya di pesantren. Apakah banyak tidak sampah-sampah yang berserakan di sekitar pesantren atau sekolah? Misalnya tidak, ataupun misalnya ada ya. Nah, nanti itu kan kalian kumpulkan bahannya yang nanti dijadikan sebuah bahan untuk menulis teks persuasi. Kemudian yang keempat apa? Membuat kerangka Ya. Ya. Yang keempat adalah membuat kerangka karangan ya. Kerangka karangan dapat disusun berdasarkan urutan peristiwa, waktu ataupun sebab akibat. Nah, jadi setelah kalian menentukan topik, kemudian menyusun kerangka. Misalnya di kalian menyusun 4 kerangka. Nah, misalnya kerangka yang pertama itu tentang misalnya topiknya tentang sampah ya. Nah, misalnya kerangka yang pertama apa itu sampah misalnya. Nah, berarti di kerangka yang pertama itu nanti akan menjadi satu apa? Satu paragraf. Nah, yang merupakan bagian dari struktur yang pertama apa tadi? Pengenalan isu. Nah, isunya tentang apa tadi? Tentang sampah. Kemudian misalnya yang kedua, misalnya jenis-jenis sampah. Nah, nanti di kerangka yang kedua kalian uraikan mengenai jenis-jenis sampah itu apa saja. Nah, kalian ini juga lengkapi argumen-argumen kalian mengenai sampah tersebut. Nah, setelah menyusun kerangka, kemudian yang kelima apa? Nah, mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang menarik. Nah, kalau ada 4 kerangka karangan ya itu bisa menjadi 4 apa? 4 paragraf. Nah, silakan kalian kembangkan kerangka karangan tersebut menjadi sebuah teks persuasi. Nah, baru yang kelima apa? Membuat judul karangan ya. Jadi setelah kalian menentukan tema atau topik, kemudian menentukan tujuan, mengumpulkan data, membuat kerangka, baru yang terakhir apa? Membuat judul karangan. Nah, sampai sini paham tidak? Paham ya. Nah, itulah langkah-langkah mengenai menulis teks persuasi. Nah, kita akan berkelompok ya.
Nah, kemarin kan Bapak sudah tentukan kelompoknya. Jadi sekarang silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sok. Mana kemarin kelompok 1? Ini ya kelompok 2. Ini kelompok 3 dan ini kelompok 4. Silakan mejanya digabungkan saja. Sok mejanya digabungkan. Ayo bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Mejanya digabungkan saja. Diangkat ya. Kursinya diangkat. Sok ke belakang. Ayo Setiawan kamu ke sini ikut. Kursinya angkat sini. Sok Andre kursinya ke sini. Ya. Ayo bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Lutfi, sok bergabung ke Lutfi. Ayo. Ya, sok. Di sini seorang. Nah, bergabung ya. Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Mana kelompok 1? Acungkan tangan kelompok 1. Ya. Kelompok 2 acungkan tangan. Kelompok 3. Ya, dan kelompok 4. Nah, perhatikan ya. Bapak sudah siapkan LKPD. Dengarkan semuanya. Dengarkan. Bapak sudah siapkan LKPD. Nanti kalian simak penjelasan dari tugas yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Ini kelompok 3 ya. Dan ini kelompok 4. Coba kalian perhatikan terlebih dahulu. Dengarkan. Coba kalian perhatikan. Nah, itu sudah Bapak berikan lembar kerja peserta didik. Coba di sana ada apa? Ada beberapa gambar. Ada gambar apa saja? Ada gambar mengenai rokok. Kemudian ada gambar apa lagi? Hah? Ada gambar mengenai orang yang sedang membersihkan lingkungan. Kemudian gambar apa lagi? Gambar mengenai bahaya narkoba. Kemudian ada gambar apa lagi itu? Ada gambar? Orang yang sedang tawuran. Narkoba ya? Perhatikan. Dengarkan dulu, ya. Ya. Nah, tugas kalian ya. Dari gambar tersebut, perhatikan. Dari gambar tersebut, nah silakan kalian tentukan mana yang nanti akan dijadikan untuk menulis teks persuasi. Kalian tentukan topiknya apa ya, kemudian ini dengarkan topiknya apa, kemudian kalian buat kerangka karangannya terlebih dahulu. Setelah membuat kerangka, kemudian kalian kembangkan menjadi teks persuasi. Dan jangan lupa terakhir menentukan apa? Menentukan judul, betul ya. Nah, untuk menyelesaikan tugas kelompok ini, Bapak berikan waktu 20 menit. Silakan. Sok. Nanti begini ya. Perhatikan. Untuk penilaiannya dengarkan dulu. Untuk penilaiannya perhatikan. Nanti yang Bapak akan nilai ada penilaian sikap ya. Berarti penilaian sikap itu diambil pada saat kalian berkelompok belajar. Apakah kalian bersikap dengan baik tidak pada saat mengerjakan tugas. Nah, kemudian ada nanti nilai pengetahuan dan nilai keterampilan ya. Jadi nilai pengetahuan dan nilai keterampilan itu hasil dari tulisan kerja kelompok kalian. Dan yang terakhir ada nilai presentasi. Nah, bagaimana kalian mempresentasikan tugas yang sudah kalian tulis ya. Silakan sekarang kerjakan tugasnya. Sok secara berkelompok. Ayo kelompok 1. Mana? Coba lihat dulu.
Nah, ini gambarnya. Nah, dari gambar nama kelompoknya jangan lupa. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis ya. Sok. Nah, nanti ini mana gambarnya dulu? Coba lihat. Mana coba lihat. Nah, ini kan ada beberapa gambar. Coba ini ada gambar apa saja? Yang pertama ini gambar apa ini? Ini sedang membersihkan sampah. Kemudian ini ada apa? Nah, ini narkoba dan ini gambar apa yang ini? Ini narkoba juga ini ya. Ini narkoba dan ini gambar apa ini? Game. Bermain game. Nah, dari gambar-gambar ini kemudian kalian tentukan topiknya. Kamu mau menentukan topik apa dari ini? Sampah. Nah, berarti nanti tulis topiknya berarti tentang sampah. Kemudian buat kerangka-karangannya ya di ini. Nah, di pengenalan isu kerangkanya apa tulis, kemudian rangkaian argumennya apa. Topiknya di sini tulis ya, paham? Sok berkelompok, kerjakan dulu. Ya, nah nanti dipindahkan kalau sudah menulis kerangka, kemudian kamu tinggal kembangkan menjadi teks persuasi tulis ya. Kelompok 2. Mana coba tadi? Gambarnya ada gambar apa saja? Coba lihat. Hah? Ada gambar apa saja itu di sana? Terus ada gambar apa lagi? Bersih lingkungan. Hah? Membersihkan lingkungan. Ada gambar apa lagi nih? Narkoba. Ada gambar apa lagi? Tawuran. Terus? Banjir. Nah, dari beberapa gambar ini, nah kamu tentukan satu saja topiknya mau yang mana? Tentang rokok. Nah, setelah kamu nanti kalian menentukan topiknya, kemudian menyusun apa? Kerangka. Nah, nanti ditulis di sini, ya. Nah, ditulis di sini mana? Ditulis di sini kerangkanya ya. Nah, setelah ditulis, nanti setelah ditulis kerangkanya dikembangkan menjadi apa? Teks. Hah? Teks persuasi, ya. Oh ya, Setiawan? Boleh, nanti mau presentasi kamu? Ya, coba mana? Tugasnya paham tidak tugasnya apa? Mana coba lihat tadi tugasnya tentang apa? Menulis teks persuasi. Nah, ini kan ada beberapa gambar ya. Nah, ini ada gambar apa saja? Gambar rokok. Ini gambar? Bersih. Gambar apa lagi nih? Ini gambar? Narkoba. Ini gambar apa coba? Ini gambar tawuran ya. Ini gambar masih ini narkoba. Ini gambar apa ini? Kalau yang ini? Main game. Nah, ini siapa yang suka main game? Nah, dari beberapa topik gambar ini, nah kalian tentukan satu saja. Topiknya mau tentang apa? Banjir ya. Nah, berarti kalian sudah menentukan topiknya tentang bahaya banjir. Nah, kemudian nanti kalian susun kerangka karangannya ya. Nah, tadi kan kalian sudah tentukan topiknya tentang banjir ya. Nah, berarti tulis nanti kerangka yang pertama apa, kedua, ketiga dan selanjutnya. Setelah menyusun kerangka, baru mengembangkan kerangka tersebut menjadi teks persuasi. Paham ya? Sok ditulis. Ya, nanti tentukan satu orang untuk presentasi. Coba yang ini mana? Sudah dilihat gambarnya? Mana coba dilihat gambarnya? Coba. Ini ada gambar apa saja? Bapak ingin tanya. Ada gambar apa itu? Stok merokok. Ada gambar apa lagi? Bersih-bersih. Siapa yang sedang bersih-bersih itu? Siswa. Kemudian ada gambar apa lagi yang ini? Bahaya narkoba. Kalau yang ini gambar apa? Tawuran demo ya. Yang ini? Narkoba sama ya. Nah, kalau yang ini apa? Yang ini? Banjir. Dan yang terakhir? Warnet. Ini apa? Sedang apa itu? Main game. Siapa yang sering main game di sini? Nah, dari beberapa gambar tersebut, kalian ambil satu saja yang topiknya atau temanya mau tentang apa? Topiknya mau apa kamu? Topiknya tentang bahaya bermain game. Nah, ini berarti yang ini ya kamu ya. Nah, nanti setelah kamu menentukan tema atau topik, kemudian menyusun apa?
Kerangka. Nah, setelah menyusun kerangka, kemudian mengembangkan kerangka tersebut menjadi apa? Teks persuasi. Sok, tulis. Ya, sambil Bapak nilai. Bantu ya, Pak Ujan. Sok, bantu. Kamu bantu juga ke sini. Setiawan, sok, bantu menulis. Hah? Siapa yang mau presentasi? Setiawan, boleh. Kalau kelompok ini nanti siapa yang mau presentasi? Nisa atau Ripa? Atau mau? Nanti satu orang ya, atau Andre? Ya. Sudah sampai mana ini tugasnya? Nah, pengenalan isunya sudah ditulis. Sudah, argumennya mana ini argumennya? Nah, so, tulis. Bergantian ya, jadi nanti bergantian. Mana yang ini? So, ditulis ya. Sudah? Menyusun? Sudah. Oke, sip. Berarti itu tinggal kerangka yang mana? Yang belum? Ajakan. Nah, berarti harus ada ajakannya. Ingat ya, kalau teks persuasi harus ada ajakannya. Waktunya 20 menit ya untuk menyelesaikan tugas kelompok. Silakan berdiskusi. Sok berdiskusi, saling berdiskusi ya. Ya, bagi-bagi tugas. Ayo Setiawan, dibantu temannya. Kamu jangan ini melamun, sok dibantu. Ya, disalin di itu saja ya, di formatnya saja. Atau mau di sini dulu salinnya? Langsung saja ke situ salinnya ya. Sudah sampai mana tugasnya? Sedikit lagi. Itu sudah sampai yang mana? Pernyataan ajakan ya. Oke. Ya, sudah. Dibantu Setiawan. Menuju Pak. Menulisnya ini Pak itu. Siapa yang menulis? Tuh, itu Pak. Tapi kamu juga harus bantu ya. Angka payun Pak. Waktunya 15 menit lagi ya untuk menyelesaikan tugas kelompoknya. Ayo. Ya, bagaimana kelompok kami ini kelompok 1? Ada kesulitan? Lutfi ada kesulitan tidak Lutfi? Tidak Pak, tuh gampang banget. Siap. Ya, satu orang menulis. Nanti kamu yang baca. Nida yang baca boleh di depan ya. Ya, nanti dibaca saja langsung itunya, teksnya saja ya. Jadi langsung tidak usah kerangkanya, langsung dibaca teks persuasinya saja. Yang sudah disusun ya? Yang sudah disusun berdasarkan kerangka yang dibuat ya. Ayo dibantu. Sudah sampai mana itu kerangkanya? Terakhir. Ya, kalau bekerja sama pasti lebih cepat ya. Ada kesulitan tidak? Tidak ada. Sok, saling berdiskusi ya. Jangan lupa dalam menulis teks persuasi harus sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, tadi kan strukturnya ada berapa tadi? Ada 4. Yang pertama harus ada apa? Pengenalan isu. Yang kedua, rangkaian argumen. Yang ketiga, pernyataan ajakan-ajakannya. Dan yang keempat ada
penegasan kembali atau sebuah kesimpulan. Kemudian perlu diingat juga harus sesuai dengan kaidah kebahasaan. Sok, dilanjutkan, masih ada waktu. Ada kesulitan tidak kelompok ini? Apa yang sulit? Tidak ada yang sulit. Mudah. Kerja sama Pak jadi. Oh, kerja sama Pak. Iya. Itu isunya tentang apa isunya? Tentang rokok. Tentang rokok ya, bahaya rokok bagi kesehatan. Rokok itu mengandung apa rokok? Itu Pak masih. Kandungan dalam rokok ada apa saja itu? Ada nikotin ya. Kemudian ada tar ya. Tahu tar? Tar itu adalah sebuah zat kimia yang bisa membuat kita kecanduan. Nah, makanya banyak sekali orang yang kecanduan rokok. Nah, di sini kalian ada yang merokok? Ya, rokok itu tidak sehat, tidak baik. Sudah selesai belum? Sulit Pak tuh Pak nulisna. Ya. Sok dibantu, kamu bantu. Boleh bergantian ya, menulisnya boleh bergantian. Ya, tinggal dilanjut. Tadi mana kerangkanya? Sudah ditulis kerangkanya mana? Sudah Pak. Kerangkanya mana? Oh, ini sudah ada. Dari kerangka ini nanti tinggal dikembangkan. Berarti tinggal yang mana ini? Ini kerangka yang mana? Kerangka yang kedua. Nah, berarti tinggal yang kerangka yang ketiga. Sok. Tinggal dilanjutkan. Ini sudah sampai mana? Ini nanti ditulis. Boleh bergantian ya. Ini pastikan. Mana kerangkanya sudah ditulis? Coba lihat, Bapak lihat dulu kerangkanya. Yang pertama, pengenalan isunya apa ini? Belajar menjadi kewajiban. Sok, tinggal dikembangkan kerangka ini menjadi tes persuasi. Sok ditulis dulu. Ditulis ya. Sok ditulis. Nanti pekerjaan kelompoknya di akhir itu dikumpulkan ya sebagai nilai untuk nilai kelompok ya. Ya. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Tinggal 5 menit lagi. Tinggal 5 menit lagi. Nanti tentukan satu orang yang akan present. Asik, kelompok 1 mau siapa? Nida. Kelompok 2? Kelompok 2 mau siapa? Ya. Ya disimpan we. Mengandung apa? Nitrogen. Nikotin ya, bukan nitrogen, tapi ini iya, nikotin dan tar. Sudah selesai? Sudah. Jadi berapa paragraf? Jadi berapa paragraf coba? 4. Jadi 4 paragraf. Nah, dari kerangka itu kan nanti dikembangkan. Kalau misalnya ada 4 kerangka berarti menjadi berapa paragraf? 4. Nah, boleh saja ya. Misalnya dari kerangka yang pertama, misalnya boleh menjadi 2 paragraf juga tidak apa-apa. Tergantung bagaimana kalian mengembangkan kerangka tersebut. Ayo Andre, mana kamu? Dibantu Andre, sok dibantu Pak Ujan. Ayo Setiawan dibantu juga. Sudah Pak. Sudah selesai, mana coba Bapak lihat. Sebut kunut Oh ini ya bagus ya. Ada berapa kerangka ini? 4. Berarti menjadi berapa paragraf? 4 paragraf ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paragraf ya. Nanti dibacakan satu orang, siapkan.
Mau siapa yang membacakan? Setiawan Pak Hoyoman. Setiawan. Nanti satu orang saja, perempuan saja ya. Sudah selesai? Kelompok 1 selesai belum? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Kelompok 4? Ya. Tentukan nama kelompoknya ya. Ayo dibantu Andre. Sudah? Sudah selesai? Mana yang ini? Coba lihat. Ada berapa kerangkanya ini? Ada 4. Berarti menjadi berapa paragraf? 4 paragraf. 4 paragraf. Mana coba lihat. Mana hasilnya? Oh, sudah ada ya? Sudah. Ya nanti dibaca seorang, siapa yang mau presentasi? Si Palaila. Si Palaila. Kaila. Oh, udah boleh Kaila ya. Oke, waktunya sudah habis ya. Dengarkan semuanya, dengarkan. Waktunya sudah habis. Nah, nanti yang pertama maju itu mau kelompok siapa dulu? Satu. Berurutan saja ya. Berurutan saja. Jadi nanti dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, dengarkan. Pada saat presentasi kelompok yang lain silakan menyimak ya. Kemudian kelompok yang lain nanti boleh bertanya ataupun menanggapi. Nah, bertanya sesuai dengan apa yang disampaikan atau apa yang ditulis oleh kelompok 1, oleh kelompok tersebut ya. Sudah siap? Berarti yang maju pertama adalah kelompok 1. Silakan perwakilan dari kelompok 1 maju ke depan. Ayo Nida. Sok. Kelompok yang lain dengarkan. Kelompok yang lain dengarkan. Ayo Nida. Silakan. Nanti ucapkan salam terlebih dahulu ya. Kelompok yang lain dengarkan. Kemudian nanti silakan boleh bertanya. Kalau yang mau bertanya acungkan tangan. Ya misalnya bertanya mengenai topiknya apa. Kemudian ajakannya apa ya, paham? Sok, silakan, Nida. Oh, pakai mic dulu. Ini dipegang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan membacakan susunan teks persuasi yang berjudul Buanglah Sampah pada Tempatnya. Sampah merupakan isu yang cukup meresahkan di Indonesia. Rasanya masih terlalu banyak sampah kecil berserakan di sekitar kita. Terkadang banyak orang yang menyepelekan bahwa sampah kecil itu tanpa mengetahui dampak yang akan ditimbulkannya. Sekecil apapun, sampah ya sampah. Sampah yang kita buang di mana saja tidak akan hilang sendiri, apalagi jika sampah tersebut merupakan sampah anorganik atau sampah yang tidak dapat diuraikan oleh tanah. Namun, bukan berarti kita dapat membuang sampah organik kemana saja. Sampah terurai tetap tidak akan menghilang secara instan. Membuang sampah di mana saja tetap beresiko mengundang penyakit yang tidak diinginkan. Belum lagi dampak langsung yang membuat kita tidak nyaman. Baunya akan sampai ke hidung kita juga yang membuangnya. Sebelum mengeluh, keluhkanlah diri sendiri yang tidak membuang sampah ke tempatnya. Oleh karena itu, buanglah sampah pada tempatnya. Sederhana itu, maka berbagai dampak negatifnya akan dihindarkan. Hargailah orang-orang yang selama ini berjasa menjaga kebersihan. Mereka bangun dan bekerja jauh lebih awal dari kita. Kedinginan, kelelahan karena ulah kita yang membuang sampah sembarangan. Menghargai mereka sama dengan kita menghargai diri sendiri. Karena saat kita membuang sampah sembarangan, kita akan menjadi pribadi yang kotor seperti sampah itu sendiri. Mari buang sampah pada tempatnya dan jagalah kebersihan. Ya, terima kasih Lida. Coba siapa yang akan mengomentari atau bertanya? Ajukan tangan. Kelompok mana dulu? Ayo, siapa yang mau bertanya? Ya, silakan.
Sebutkan namanya dari kelompok mana? Ayo. Bisa sambil berdiri. Silakan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Apa yang mau kamu tanyakan? Well, Apa bertanya tentang apa? Boleh bertanya mengenai isi dari teks persuasi atau topiknya tentang apa misalnya? So, mau tanya? apa judul dari teks itu? Ya, Buanglah sampah pada tempatnya. judulnya tentang Buanglah sampah pada tempatnya. Sudah. Jadi tadi judulnya tentang apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Bapak yang bertanya sekarang, pada tulisan teks persuasi kelompok 1 sudah sesuai dengan strukturnya tidak? Sesuai. Ada pengenalan isunya? Ada. Isunya tentang apa tadi? Isunya tentang sampah. Ada ajakannya tidak? Ada. Tuh, siapa yang mau menjawab ajakannya ada apa saja? Ajakan tentang apa? Ya, Keisha, ajakan tentang apa? Ajakan tentang harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi kelompok 1 tadi sudah mempresentasikan tentang sampah. Berarti ajakannya kita jangan sampai membuang sampah sembarangan. Silakan ditutupnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Terima kasih. Sekarang dilanjutkan presentasi dari kelompok 2. Siapa yang mau presentasi? Si Pak, sok boleh sini dipegang si Pak. Siap. Yang lain perhatikan yang lain si Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sipa Layla, perwakilan dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Waspada rokok meskipun sebatang. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, jika di dalam rokok terkandung nikotin dan juga tar. Keduanya merupakan zat kimia yang sangat berbahaya untuk sistem pernapasan. Selain tar dan nikotin yang disebutkan di dalam kemasannya, sebenarnya di dalam satu batang rokok terkandung lebih dari 4.000 bahan kimia, di mana 200 diantaranya beracun. Semakin besar tar dan nikotin yang terkandung dalam sebatang rokok, maka akan semakin besar pula dampak yang diberikan kepada tubuh kita. Dampak tersebut bukan hanya diterima oleh perokok saja, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Orang-orang tersebut disebut dengan perokok pasif, baik perokok aktif maupun pasif. Keduanya akan terkena dampak yang sama. Dampak yang ditimbulkan dari rokok diantaranya adalah penyakit jantung, kanker, serta impoten. Selain dampak di atas, merokok juga sangat berbahaya buat wanita hamil dan juga janin. Dengan banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari rokok, maka alangkah baiknya jika kita menghindari rokok. Dengan tidak merokok akan membuat tubuh kita menjadi sehat serta mengurangi pencemaran polusi udara. Selain itu juga dengan tidak merokok maka kita tidak merugikan orang lain. Ya, terima kasih kelompok 2. Silakan siapa yang mau bertanya atau menanggapi mengenai kelompok 2 tadi. Topiknya tentang apa tadi? Merokok. Merokok. Sudah sesuai dengan strukturnya tidak? Isunya tentang apa tadi? Isunya tentang isunya tentang rokok. Isunya tentang bahaya merokok bagi kesehatan. Ada ajakan-ajakannya tidak? Coba siapa yang mau menjawab ajakannya tentang apa saja? Ajukan tangannya. Ayo, yang lain, gantian, kelompok yang lain, jangan kelompok 3, kelompok 2. Coba garis. Mari kita hindari rokok. Ajakannya tentang apa? Menghindari rokok. Menghindari rokok. Terus apa lagi? Merokok bisa membunuh karena di dalam rokok itu terdapat
kandungan yang sangat berbahaya. Tadi kandungannya ada apa saja? Ada nikotin, Ada nikotin, ada tar. Nah nih, nikotin itu kan kalau masuk ke dalam tubuh akan berbahaya. Kalau tar itu apa itu tar? zat yang buat kita kecanduan. Nah, zat yang membuat kita kecanduan. Jadi jika kita merokok, nah kita akan kecanduan. Nah, menurut kalian teks persuasi yang ditulis oleh kelompok 2 sudah sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasannya tidak? Tidak. Ada pengenalan isunya? Tidak. Ada rangkaian argumennya? Ada. Ada ajakan-ajakannya? Ada. Penegasan kembalinya? Ada. Berarti sudah sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasannya. Ya, silakan ditutup saja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2 ya yang sudah bagus dalam presentasi. Nah, sekarang kelompok 3. Ayo, satu orang, Manda. Ini pakai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manda, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Penyebab terjadinya banjir. Setiap musim penghujan, kerap kali terjadi bencana alam yang namanya banjir di Indonesia, terutama di bagian wilayah ibu kota Jakarta. Tidak perlu diragukan lagi jika banjir pasti menyebabkan kerugian material, non-material, sampai korban jiwa. Membahas banjir tidak akan ada habisnya. Semua saling tuding dan menyalahkan penyebab terjadinya banjir. Masyarakat banyak yang tutup mata dan hanya menyalahkan pihak pemerintah saat banjir tiba. Padahal membahas permasalahan banjir, masyarakat juga harus introspeksi diri. Dengan banjir tahunan yang selalu melanda, jika dilihat lebih jauh, penyebab banjir bukan hanya karena intensitas hujan yang tinggi. Mengapa demikian? Hal ini karena walaupun intensitas hujan sedang tinggi, jika air bisa mengalir dengan lancar, maka banjir kemungkinan kecil akan terjadi. Lantas, apa sebenarnya penyebab banjir? Faktor utama penyebab banjir adalah karena ulah manusia yang merusak lingkungannya. Budaya masyarakat yang masih suka membuang sampah sembarangan seperti di sungai atau di danau juga menjadi salah satu faktor utama penyebab banjir. Demi kepentingan ekonomi, manusia rela menebang pohon dan menggunduli hutan. Ini mengakibatkan hutan yang ada menjadi gundul. Inilah yang menjadi air hujan tidak dapat terserap ke dalam tanah. Hutan-hutan yang kehilangan pohonnya membuat air hujan tidak terserap oleh akar, sehingga membuat air langsung mengalir ke sungai. Sialnya, sungai yang dialiri air penuh dengan sampah sehingga membuat aliran air terganggu. Air yang semakin menumpuk membuat genangan semakin membesar dan berubah jadi banjir. Karena itulah, mari kita sadar diri untuk kembali merawat alam tercinta. Kita sebagai manusia tidak akan bisa hidup sendiri. Kita sangat bergantung kepada alam sekitar. Lingkungan kita hanya ada satu di dunia. Jika kita merusak alam dan tidak mau merawatnya, lantas akan tinggal di mana kita nantinya? Ya, terima kasih Manda, perwakilan dari kelompok 2 S3 ya. Siapa yang mau menanggapi? Ajukan tangan atau bertanya. Kelompok 4, ya silakan. Sebutkan namanya. Ya, apa pertanyaannya silakan? Apa faktor terjadinya banjir? Apa faktor terjadinya banjir tadi? Silakan. Boleh langsung dijawab, boleh Manda. Faktor apa saja? Suka membuang sampah sembarangan seperti di sungai atau danau juga menjadi salah satu faktor utama penyebab banjir. Faktornya tentang tadi apa? Suka membuang sampah sembarangan. Apakah sudah cukup jelas tadi Pak? Jelas ya. Nah, jadi tadi topik yang ditulis atau topik yang dipilih oleh kelompok 3 itu mengenai apa topiknya? Penyebab terjadinya banjir. Penyebab terjadinya banjir. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan banjir. Jadi isunya tentang apa? Isunya tentang banjir. Ada ajakannya? Ada. Ayo siapa yang mau menjelaskan ajakan yang disampaikan di
tulisan yang telah dibuat oleh kelompok 3. Tadi ajakannya mengenai apa? Kelompok 1, coba dijawab. Ludwig. Boleh tidak? Ajakannya ada apa saja? Kita harus bagaimana? Menjaga kebersihan, tidak melakukan pembunuhan hutan secara liar. Ya, jadi salah satunya kita harus menjaga lingkungan. Misalnya dengan jangan sampai hutan menjadi gundul, jangan sampai melakukan penebangan liar, karena itu yang menjadi salah satu penyebab dari apa? Dari banjir, betul. Kemudian jangan sampai kita juga membuang sampah ke mana? Ke selokan atau ke sungai, karena dengan kita membuang sampah ke sungai akan membuat sungai menjadi bagaimana? Mampet atau tersumbat. Nah, itulah yang menyebabkan banjir. Jika hujan turun ya dengan sangat deras, dengan intensitasnya yang banyak, nah akan menyebabkan sungai meluap. Nah, mengakibatkan apa? Banjir ya. Nah, kesimpulannya tadi, hasil pekerjaan kelompok 3 sudah bagus? Sudah sesuai dengan strukturnya tidak? Ya, sudah sesuai dengan kaidah kebahasaannya? Ya, silakan ditutup sudah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok yang terakhir. Silakan. Ripka. Ayo, boleh Ripka. Ripka apa Ripka? Oh, Ripka ya. Ini kelompok terakhir ya. Silakan, hei. Dengarkan. Kalau mau ada yang bertanya, dengarkan dulu, dengarkan. Siapkan pertanyaannya ya, atau kalau ada yang mau mengomentari. Silakan duduk kembali. Sini, di depan. Yang lain para Dika, dengarkan, simak baik. Siapkan pertanyaannya sesuai dengan atau boleh menanggapi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ripka Dara Triguna, perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Hasil teks persuasi berjudul Utamakan Belajar dan Kurangi Bermain Game. Belajar menjadi kewajiban setiap murid atau peserta didik. Belajar membuat siswa lebih mengerti pelajaran yang diajarkan guru di sekolah. Belajar sangat penting karena menjadi modal untuk masa depan siswa itu sendiri. Namun sangat disayangkan jika saat ini banyak siswa yang lebih memilih bermain game dibanding belajar. Padahal belajar menjadi tugas utama seorang siswa dan sudah seharusnya diutamakan dibanding bermain game. Saat ini cenderung anak-anak hingga remaja lebih suka bermain game daripada belajar. Mereka tidak tahu dampak apa yang akan timbul jika secara terus-menerus bermain game. Dampak negatif utama dari sering bermain game ialah kecanduan. Artinya, siswa akan terus bermain game tanpa kenal waktu, mulai dari pagi hingga malam. Akibatnya, konsentrasi murid menurun dan bisa berdampak pada prestasi dan nilai akademiknya. Oleh karena itu, sangat penting untuk diingatkan kembali jika tugas utama seorang murid ialah belajar. Tidak salah jika sesekali murid atau siswa bermain game sekedar untuk menghilangkan rasa bosan. Namun akan menjadi suatu hal yang salah jika terus bermain tanpa kenal waktu, bahkan hingga melupakan kewajiban utamanya, yakni belajar. Bermain game bisa dijadikan sarana hiburan bagi murid ketika bosan belajar, asalkan waktunya diatur dan tidak melebihi waktu belajar. Karena bagaimanapun kewajiban utama seorang pelajar ialah belajar, agar kelak menjadi generasi penerus bangsa. Sekali lagi ditekankan jika kewajiban utama seorang pelajar ialah belajar, maka dari itu utamakanlah belajar dibanding bermain game. Jika ingin bermain, aturlah waktu sebaik mungkin dan batasi permainan gamenya. Contoh bermain game selama 30 menit dan belajar selama 1 jam atau dengan aturan waktu lainnya. Dari sini pula
peran dan ketegasan orang tua sangat diperlukan, yakni untuk senantiasa mengingatkan anaknya untuk mengutamakan belajar dibanding bermain game. Ya, terima kasih perwakilan kelompok 4. Coba siapa yang mau bertanya? Coba tangannya atau menanggapi? Kelompok 2. Mau kelompok 2 mau bertanya? Silakan. Kelompok 1 ya, silakan berdiri. Sebutkan namanya. Berdiri, tidak apa-apa. Sebutkan namanya dulu. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mengomentari kelompok 1. Apa dampak bermain game? Apa dampak bermain game? Ya, silakan boleh langsung dijawab. Dampaknya apa saja? Tadi ada dampaknya tidak? Ada ya, silakan. Dampak bermain game ialah mengganggu waktu belajar. Dampak bermain game ialah mengganggu waktu belajar. Apakah betul tidak? Ya? Betul ya. Dampak bermain game salah satunya adalah mengganggu waktu belajar. Nah, apalagi misalnya jika kita bermain game secara terus-menerus, selain mengganggu belajar, bermain game juga akan merusak kesehatan apa? Mata. Nah, nanti mata kita lama-lama menjadi merah, bisa sampai minus ya. Itu dampaknya. Ya, sudah bagus ya kelompok 1 pertanyaannya dan jawabannya juga sudah bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Ada. Ayo kelompok 2. Silakan kelompok 2. Hah? Ayo, sok Kayla. Kayla mau bertanya? Mau bertanya tidak? Ya, sok berdiri. Jadi. Saya Hilal dari ingin bertanya kepada Rebecca. Ya. Bagaimana jika murid atau siswa sudah kecanduan bermain game? Bagaimana jika murid atau siswa sudah kecanduan bermain game? Ya, dengarkan dulu. Nah, pertanyaannya bagaimana jika siswa kecanduan bermain game? Silakan dijawab. Siswa akan terus bermain game tanpa kenal waktu, mulai dari pagi hingga malam. Nah, jika kecanduan, seseorang itu akan lupa akan waktu, misalnya bermain game dari pagi hingga malam ya. Dia nanti akan bagaimana? Sakit ya. Karena ada di berita itu seorang pelajar bermain selama 24 jam non-stop sampai meninggal dunia karena bermain apa? Game. Karena dia dehidrasi atau kekurangan apa? Cairan dalam tubuh ya, karena terus-menerus bermain game. Nah, sekarang Bapak yang tanya. Tadi kan, apakah teks yang dibuat oleh kelompok 4 sudah sesuai dengan strukturnya tidak? Sudah. Tadi topiknya tentang apa? Tentang game. Bermain game. Nah, ajakannya ada? Harus bagaimana? Mengatur waktu jika kita ingin bermain game. Jangan sampai kecanduan, karena akan berakibat fatal bagi tubuh kita. Dan tentunya akan menurunkan apa? Prestasi belajar. Ini bagi kalian semua yang sering bermain game. Jangan sampai kecanduan. Boleh tidak kita bermain game? Boleh, tapi harus ingat waktu. Ya, sudah bagus kelompok 4, silakan ditutup. Sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, tadi masing-masing kelompok sudah sangat baik ya dan bagus dalam menyusun sebuah teks persuasi berdasarkan topik atau gambar yang kalian pilih. Nah, tadi topiknya ada tentang sampah, ada tentang banjir, ada tentang apa lagi? Rokok, dan yang terakhir ada tentang bermain game. Nah, semuanya sudah bagus dalam menentukan topik, kemudian dalam mengembangkan kerangka atau menyusun kerangka dan mengembangkannya menjadi sebuah teks persuasi. Dan kalian juga sudah bagus tadi menentukan judulnya.
Sampai sini paham tidak mengenai menulis teks persuasi? Paham ya. Nah, jadi sekarang kita refleksi dulu ya. Nah, apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Mengenai apa? Kaila, coba jawab. Mengenai tentang langkah-langkah menulis teks persuasi. Tadi langkah-langkah menulis teks persuasi. Yang pertama harus menentukan apa dulu? Menentukan tema atau topik. Kemudian yang kedua apa? Menentukan tujuan. Kemudian yang ketiga menyusun kerangka. Dan yang keempat mengembangkan kerangka menjadi teks persuasi. Nah, setelah itu menentukan apa yang terakhir? Menentukan judul. Nah, pembelajaran hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan karena kita secara bersama-sama sudah mempelajari mengenai apa tadi? Menulis teks persuasi. Nah, berarti untuk pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Nah, nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Itu tugas kelompoknya tadi dikumpulkan terlebih dahulu. Mana kelompok 1? Tadi tugasnya mana? Ini, Lutfi. Mana yang ini? Ya, kelompok 2. Mana tugasnya? Ya. Kelompok 3 mana? Tugasnya kelompok 3. Ya. Nah, untuk tugas kalian dengarkan ya. Untuk tugas mandiri kalian di rumah, perhatikan, dengarkan semuanya. Silakan kalian buat nanti di rumah ya. 1 buah teks persuasi dengan topik atau tema bebas. Nah, di pertemuan selanjutnya nanti kalian akan membacakan teks persuasi tersebut secara mandiri. Nah, jadi pada pertemuan selanjutnya kalian akan membaca teks persuasi yang sudah kalian tulis berdasarkan topik yang sudah kalian tentukan sendiri. Nah, kalau hari ini kan belajarnya secara berkelompok ya. Tadi menulisnya secara berkelompok. Nah, kalau di pertemuan selanjutnya, nah kalian sudah menulis secara mandiri. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan dipimpin oleh Andre kembali sebelum pulang. Ya, sok sebelum pulang. Sebelum pulang, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Ya, sampai berjumpa kembali minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang.